Bagaimana membangun pernikahan agar kembali harmonis? Ya, ini banyak terjadi ya. Setelah pernikahan, seakan keharmonisan itu hanya mimpi. Salah satu penyebab terbesar yang selama ini saya temui di masyarakat, berbagai kasus yang saya hadapi, mediasi yang saya jalani dengan dalam mengeratkan kembali hubungan suami istri yang sedang tidak harmonis, seringkali adalah persepsi suami dan istri yang salah, berawal dari salah persepsi tentang pernikahan. Suami mempersepsikan bahwa ketika dia menikah, dia akan menjadi raja yang dilayani. Sebagaimana istri mempersepsikan bahwa dia adalah seorang bidadari, seorang permaisuri yang semuanya akan dilayani, semuanya beres. Ketika pernikahan sudah terjadi, ternyata mimpi itu tidak nyata. Karena masing-masing dari suami dan istri hanya menuntut dan menuntut. Mereka bagikan debt collector. Suami menuntut dan menginventaris haknya yang belum tertunaikan. Istri pun demikian. Kerjaannya menginventaris hak istri yang belum tertunaikan. Pola pikir semacam ini menjadi salah satu biang terjadinya atau hilangnya keharmonisan rumah tangga. Seharusnya suami fokus untuk memberi, melayani, dan membahagiakan istri. Sebaliknya istri pun demikian, fokus untuk melayani, membahagiakan suami. Percayalah, dalam kaidah atau satu fakta sosial di masyarakat sepanjang masa dikatakan kaifa ma tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau bertindak, maka demikian pula engkau akan mendapatkan imbalan dan balasan. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Adakah balasan kebajikan selain kebajikan yang serupa? Kalau istri hanya pandai menuntut, meminta, dan suami pun demikian, maka yang terjadi adalah keretakan dan keretakan, mereka saling bersengketa. Hal yang kedua, di antara yang seringkali ini bagian dari tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya sejak dini. Latihlah anak-anak Anda untuk menjadi pendengar yang setia. Jangan hanya pandai mengajari anak untuk menjadi orang yang pandai berbicara. Suami seringkali menang sendiri ketika berbicara, tidak mau mendengarkan istri. Sebaliknya pun demikian. Istri Masya Allah seakan tidak pernah kenal lelah untuk berbicara, tapi tidak pernah siap untuk mendengar suami berbicara. Kedua belah pihak sama, pandai berbicara tapi tidak pandai mendengar. Ini fakta, ya. Makanya dahulu Al-Hasan Al-Basri berpesan, ta'allam husnal istima' kama tata'allam husnal kalam. Belajarlah bagaimana engkau mendengar orang lain berbicara, sebagaimana engkau belajar bagaimana untuk berbicara di hadapan orang. Training, pelatihan, berbicara, berkomunikasi, menjadi seorang orator, menjadi seorang guru, menjadi seorang motivator banyak. Tapi sampai saat ini belum ada training untuk menjadi pendengar setia. Pernahkah antum mengikuti pelatihan menjadi pendengar? 2 jam diceramai, 2 jam di omeli? Tidak pernah. Ya. Maka belajarlah menjadi pendengar. Belajarlah jadi suami yang menjadi pendengar setia istri. Sebaliknya istri pun demikian, belajarlah menjadi pendengar suami yang setia. Ini saya rumah tangga akan harmonis. Ya, silakan nanti yang sudah bersuami beristri diterapkan sejak sekarang. Suamiku silahkan bicara sepuasmu. Kalau setengah jam belum selesai, sudah selesai suamiku. Sudah selesai suamiku, demikian. Bicara dengar sudah selesai. Kalau belum, ya silakan lanjut. 1/4 jam, setengah jam, 1 jam, sampai kehabisan kata-kata. Suami pun demikian.
Kalau ada istri berbicara, dengarkan. Belajarlah menjadi pendengar setia istri. Sampai tuntas. Ini adalah hal yang paling berat dalam rumah tangga. Belajar menjadi pendengar. Rata-rata suami dan istri pandai menjadi orator dalam rumah tangga, ya. Luar biasa. Hal yang ketiga, ya, yang sepatutnya kita ingat dan kita refresh, kita segarkan kembali, bahwa pernikahan itu bukan urusan cinta saja. Pernikahan itu bukan urusan harta saja. Pernikahan itu bukan urusan saya suka atau tidak suka, saya bosan atau tidak bosan. Pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah sebuah tanggung jawab. Pernikahan itu adalah cermin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menikahkan domba dengan serigala. Allah tidak akan pernah menikahkan harimau dengan sapi. Tidak pernah ada ceritanya itu. Kecuali rekayasa di satu lab untuk upaya perubahan genetik. Tetapi secara natural tidak akan harimau nikah dengan sapi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Tidak mungkin menikahkan, memasangkan seorang lelaki yang buruk dengan wanita yang baik. Sebaliknya pun demikian tidak. Kalau sampai terjadi, maka itu adalah kondisi spesial. Seperti kasusnya Firaun dengan istrinya. Kenapa lelaki paling jelek menikahi wanita yang paling baik? Ya, karena Allah menguji, Allah ingin membuktikan bahwa wanita ini memang wanita spesial. Walaupun suaminya lelaki paling jelek, tapi dia tidak goyah keimanannya, tidak terseret keimanannya, dia tetap istiqamah dengan imannya. Karena itulah Allah abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi teladan bahwa suami Anda tidaklah sejelek Firaun. Kalau Asia mampu bertahan menjadi istri Firaun dan Allah abadikan kisahnya, maka ketika Anda menikahi lelaki yang bukan Firaun, kenapa Anda tidak mampu bertahan? Sebaliknya pun demikian. Nabi Lut menikahi seorang wanita yang pengkhianat. Salah satu pengkhianat dalam dakwah Nabi Lut adalah istrinya sendiri. Tetapi subhanallah, hingga detik terakhir menjelang datangnya azab, Nabi Lut masih terus berusaha menyelamatkan istrinya, mengajak serta istrinya untuk pergi dari kampung halamannya agar tidak terkena azab. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan satu orang pun menoleh ke belakang kecuali illa imra'atak, kecuali istrimu yang bakal menoleh ke belakang sehingga terkena azab. Subhanallah. Sampai detik terakhir sebelum datangnya azab, Nabi Lut masih berusaha menyelamatkan istrinya. Sehingga kalau Anda punya istri yang jelek, cerewet, boros dan lain sebagainya, ingat istri Anda tidak sejelek istrinya Nabi Lut. Nabi Lut saja mampu bertahan. Dan atas keuletan beliau, Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Kenapa Allah tidak sebutkan istrinya Nabi yang lain dalam Al-Quran? Karena keistimewaannya inilah. Karena itu kalau Anda punya suami atau punya istri, jangan selalu bercermin dengan istrinya Nabi Ibrahim. Jangan hanya bercermin dengan istrinya Nabi Muhammad. Kalau Anda punya suami, jangan hanya bercermin dengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ingat, di antara para anbiya Allah ceritakan ada Nabi Lut, ada Nabi Nuh, orang tua yang memiliki anak yang durhaka, suami yang punya istri yang pengkhianat, istri yang punya suami yang jahat. Allah ceritakan semuanya. Dan percayalah, kesabaran antum untuk bertahan, untuk mempertahankan rumah tangga dengan tetap mempertahankan iman, itu tidak akan pernah sia-sia. Bisa jadi itulah kunci surga yang Allah berikan kepada Anda ketika Anda mau bertahan. Dan salah satu sebab diceritakannya kisah Asia
diceritakannya kisah istri Fir'aun, istrinya Nabi Lut, adalah kesabaran mereka dalam mempertahankan iman walaupun pasangannya jelek. Karena itu kalaupun sekarang antum mengatakan suami saya jelek, sudah tidak tahan, maka ingat, bisa jadi Allah nikahkan Anda dengan dia karena inilah satu-satunya jalan surga Anda. Kalau istri Anda jelek, maka jangan buru-buru menceraikan. Bisa jadi inilah jalan yang Allah berikan kepada Anda untuk bisa masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam.